Koper tua ini adalah saksi bisu bahwa tidak semua pintu yang terbuka lebar adalah jalan menuju kesuksesan. Terkadang, pintu itu hanyalah gerbang menuju neraka yang terbungkus kemewahan. Namaku Sarah, usiaku 26 tahun. Saat ini aku sedang duduk di kursi keras bus antar kota yang membawaku kembali ke tanah kelahiranku. Di luar jendela, lampu-lampu kota yang dulu tampak seperti berlian, kini bagiku tak lebih dari tatapan mata dingin yang menghakimi. Aku pulang bukan dengan uang berlimpah, melainkan dengan kehancuran yang tak kasat mata. Semuanya bermula setahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk meninggalkan ibuku yang sakit-sakitan di desa demi mengadu nasib sebagai asisten rumah tangga (ART) di sebuah perumahan elit di jantung kota. Aku pikir dengan gaji yang dijanjikan, aku bisa membelikan obat yang layak untuk ibu. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa harga yang harus kubayar jauh lebih mahal dari sekadar tenaga dan keringat. Sebelum saya melanjutkan kisah yang menyesakkan dada ini, bolehkah saya tahu dari kota mana kalian menyimak cerita saya? Tuliskan di kolom komentar agar saya merasa tidak sendirian menanggung beban ini. Majikanku adalah pasangan muda yang tampak sangat serasi. Pak Aris, seorang pengusaha sukses yang selalu terlihat rapi dengan setelan jas mahal, dan istrinya, Bu Siska, seorang sosialita yang sibuk dengan berbagai kegiatan amal dan arisannya. Di awal bekerja, aku merasa sangat beruntung. Rumah mereka bak istana, lantai marmer yang dingin, pendingin ruangan yang selalu menyala, dan kamar pelayan yang jauh lebih baik daripada rumahku di desa. Bu Siska memperlakukanku dengan sopan, meski ia jarang ada di rumah. Tugasku sederhana, memastikan rumah tetap bersih dan melayani kebutuhan mereka. Namun, kenyamanan itu hanyalah fata morgana yang perlahan menguap, menyisakan hawa panas yang menyesakan. Ketidaknyamanan itu mulai muncul di bulan ketiga. Pak Aris sering pulang saat Bu Siska masih di luar kota atau sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ia mulai sering memanggilku ke ruang kerjanya hanya untuk hal-hal sepele yang bisa ia lakukan sendiri. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang majikan kepada pekerjanya, melainkan tatapan seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya. "Sarah, kopi ini kurang manis." Atau, "Sarah, tolong rapikan berkas di bawah meja ini," katanya dengan nada rendah yang membuat bulu kuduku meremang. Saat aku membungkuk atau bergerak di dekatnya, aku bisa merasakan matanya menelusuri lekuk tubuhku dengan cara yang sangat tidak terhormat. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang hujan deras. Bu Siska sedang menginap di luar kota untuk urusan bisnis. Suasana rumah sangat sepi. Hanya ada suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela. Aku sedang di dapur mencuci piring terakhir sebelum tidur, ketika tiba-tiba sepasang tangan melingkar di pinggangku dari belakang. Aroma alkohol menyengat dari nafasnya. Itu Pak Aris. Aku membeku. Tanganku gemetar hebat hingga piring yang kupegang hampir jatuh. "Pak, tolong lepaskan. Ini tidak benar," bisikku dengan suara parau menahan tangis. Namun, kekuasaan dan nafsu telah membutakan akal sehatnya. Ia berbisik di telingaku, menjanjikan uang tambahan, menjanjikan kemudahan, seolah-olah harga diriku bisa dibeli dengan lembaran rupiah yang ia simpan di dompet kulitnya. Malam itu menjadi awal dari rangkaian hari-hari kelam yang menghancurkan mentalku. Aku merasa terjebak. Ingin berhenti, tapi aku butuh uang untuk pengobatan ibu. Ingin melapor, tapi siapa yang akan percaya pada seorang pelayan desa miskin melawan pengusaha kaya raya? Aku merasa kotor setiap kali melihat cermin. Setiap sudut rumah mewah itu kini terasa seperti penjara yang mencekam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di kota yang penuh harapan ini, aku justru kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku, rasa aman dan harga diri. Hari-hari setelah malam jahanam itu terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak kasat mata. Setiap kali aku melangkah di lorong rumah yang dingin itu, jantungku berdegup kencang hingga terasa sesak di dada. Aku tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat mencari nafkah, melainkan sebagai labirin gelap yang setiap sudutnya menyimpan ancaman. Aku berusaha bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, namun tubuhku tidak bisa berbohong.
Tanganku akan gemetar hebat setiap kali Pak Aris lewat, dan aku akan langsung menunduk dalam-dalam. Berharap aku bisa menghilang ke dalam lantai marmer yang aku pel setiap pagi. Sifat Pak Aris berubah drastis. Jika sebelumnya ia sembunyi-sembunyi, kini ia seolah-olah merasa telah memilikiku. Ia tidak lagi segan menyentuh pundakku atau berbisik mengancam saat kami hanya berdua di dapur. Ingat, Sarah, bisiknya suatu sore dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Ibumu di desa butuh biaya rumah sakit yang besar. Kalau kamu bicara sepatah kata pun pada Siska, bukan cuma pekerjaan ini yang hilang, tapi aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di manapun lagi. Siapa yang akan percaya pada pembantu sepertimu? Ancaman itu seperti racun yang pelan-pelan melumpuhkan keberanianku. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar emas yang sayapnya telah dipatahkan. Uang kiriman yang aku kirimkan ke desa setiap bulan terasa seperti uang haram yang berlumuran darah dan air mata. Aku ingin berteriak, ingin lari sekencang-kencangnya menuju kantor polisi. Namun bayangan wajah ibu yang sedang terbaring lemah di balai-balai bambu selalu menghentikan langkahku. Aku terjepit di antara harga diri yang telah hancur dan bakti yang harus kutunaikan. Keadaan semakin mencekam saat Bu Siska kembali dari perjalanan bisnisnya selama seminggu di Singapura. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan teliti, ia mulai merasakan ada atmosfer yang berbeda di rumahnya sendiri. Ia mulai memperhatikan perubahan sikapku. Aku yang biasanya ceria dan sigap, kini menjadi pendiam, sering melamun, dan selalu menghindari kontak mata dengannya. Bu Siska adalah orang yang baik, dan rasa bersalahku kepadanya jauh lebih besar daripada rasa benciku pada suaminya. Aku merasa telah mengkhianati kepercayaan wanita yang telah memberiku pekerjaan ini. Meski kenyataannya aku adalah korban. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, Bu Siska masuk dengan langkah pelan. Ia berdiri cukup lama memperhatikanku sebelum akhirnya bertanya, "Sarah, kamu sakit? Kamu kelihatan pucat sekali beberapa hari ini. Apa ada masalah di desa?" Pertanyaan yang tulus itu justru terasa seperti hantaman godam di dadaku. Aku ingin sekali memeluk kakinya, menangis sejadi-jadinya, dan menceritakan betapa bejatnya laki-laki yang ia panggil suami itu. Namun, saat aku baru saja hendak membuka mulut, aku melihat bayangan Pak Aris berdiri di balik pintu kaca ruang tengah, memperhatikanku dengan tatapan mata yang tajam seperti pisau. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit kurang tidur," jawabku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku melihat kerutan di dahi Bu Siska, tanda bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Kecurigaannya mulai tumbuh, namun sayangnya kecurigaan itu tidak langsung mengarah kepada suaminya. Ia mulai berpikir bahwa aku menyembunyikan sesuatu yang buruk, atau mungkin aku yang mencoba menggoda suaminya. Bibit-bibit fitnah mulai tertanam di rumah mewah itu, dan aku tahu badai besar akan segera datang menghantam hidupku yang sudah hancur ini. Aku hanya bisa terdiam di balik setrikaan yang panas, membiarkan uap air menyamarkan air mata yang jatuh satu demi satu. Aku merasa kesepian di tengah kemewahan, dan merasa kotor di tengah rumah yang selalu kubersihkan. Inilah awal dari kehancuran yang lebih besar, di mana aku akan dijadikan tumbal atas dosa yang tidak pernah kuinginkan. Ketegangan di rumah itu akhirnya mencapai titik didih. Bu Siska bukan lagi wanita lembut yang menyapaku dengan senyum. Tatapannya kini sedingin es, tajam dan penuh selidik. Setiap gerak-gerikku dipantau, seolah-olah aku adalah pencuri yang sedang menunggu waktu tepat untuk menggasak hartanya. Ironisnya, harta yang ia takutkan aku ambil adalah suaminya sendiri. Seorang pria yang justru ingin kubuang jauh-jauh dari hidupku jika saja aku punya pilihan. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan kamar utama, Bu Siska masuk dengan wajah merah padam. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak perhiasan kecil berwarna beludru merah. Jantungku mencelos. Aku tahu apa itu. Itu adalah kalung emas yang dipaksakan Pak Aris ke dalam saku celanaku 2 hari lalu sebagai uang tutup mulut. Aku sudah mencoba menolaknya habis-habisan, bahkan berniat membuangnya ke selokan,
Tapi Pak Aris mengancam akan menuduhku mencuri jika perhiasan itu hilang dari rumah ini. Apa ini, Sarah? Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang bertahan. Aku terpaku, lidahku keluh. Itu bukan milik saya, Bu. Jawabku terbata-bata. Jangan bohong. Aku menemukannya di bawah kasur kamarmu saat aku menyuruh tukang servis AC masuk tadi. Ini kalung yang baru saja dibeli Aris minggu lalu. Dia bilang itu untuk hadiah ulang tahunku bulan depan. Tapi kenapa ada di kamarmu? Teriaknya. Suaranya melengking, membelah kesunyian rumah mewah yang kini terasa seperti medan perang. Aku ingin menjelaskan bahwa suaminya yang bejatlah yang menaruhnya di sana untuk menjebakku jika aku berani melawan. Aku ingin berteriak bahwa Pak Aris telah melecehkanku berulang kali di bawah atap ini. Namun, saat aku melihat sosok Pak Aris muncul di ambang pintu dengan wajah yang berpura-pura terkejut dan bingung, aku tahu aku sudah kalah sebelum berperang. Ada apa ini, Siska? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak Aris dengan nada sok bijak, seolah ia adalah pahlawan yang datang menyelamatkan situasi. Lihat ini, Mas. Pembantu yang kamu bangga-banggakan karena rajin ini ternyata seorang pencuri. Atau jangan-jangan dia lebih dari sekadar pencuri. Bu Siska menatap suaminya, lalu beralih menatapku dengan jijik yang luar biasa. Kamu merayu suamiku ya? Kamu pakai apa sampai dia mau membelikanmu kalung semahal ini? Hancur. Seluruh duniaku runtuh seketika. Fitnah itu jauh lebih menyakitkan daripada pelecehan fisik yang kuterima. Aku, Sarah, gadis desa yang datang dengan niat suci untuk membiayai pengobatan ibu, kini dicap sebagai wanita penggoda di mata sesama wanita. Pak Aris hanya diam, bahkan ia memasang wajah kecewa yang dibuat-buat. Aku tidak menyangka, Sarah. Padahal kami sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Ucap Pak Aris dengan nada dingin yang membuatku ingin muntah. Dia benar-benar monster. Dia yang merusakku, dia yang menjebakku, dan sekarang dia yang menghakimiku di depan istrinya sendiri. Aku jatuh bersimpuh di lantai marmer yang dingin itu. Air mataku mengalir deras, membasahi wajahku yang kusam karena tekanan batin berbulan-bulan. Demi Allah, Bu, saya tidak pernah merayu Pak Aris. Saya tidak pernah menginginkan kalung itu. Cukup, simpan air mata buayamu. Bu Siska melemparkan kotak perhiasan itu ke arahku. Aku tidak mau melihat mukamu lagi di rumah ini. Tapi jangan harap kamu bisa pergi begitu saja setelah mengacaukan rumah tanggaku. Malam itu, aku dikurung di dalam gudang belakang. Semua alat komunikasiku disita. Aku menangis hingga suaraku habis, meratapi nasibku yang begitu malang. Di kota yang katanya menawarkan sejuta impian, aku justru terkubur dalam fitnah yang diciptakan oleh kekuasaan dan nafsu laki-laki yang berlindung di balik topeng kehormatan. Gudang itu gelap, pengap, dan hanya diterangi cahaya remang-remang dari celah ventilasi kecil di atas. Aku meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututku sendiri. Bau debu dan barang-barang lama menusuk hidung, namun tak sesesak rasa perih di dadaku. Di rumah semewah ini, aku diperlakukan lebih rendah daripada binatang, hanya karena aku tidak memiliki kuasa untuk melawan. Tengah malam, ketika suasana rumah sudah sangat sunyi, aku mendengar langkah kaki mendekat. Pintu gudang terbuka perlahan, menampakkan siluet pria yang paling kubenci di dunia ini, Pak Aris. Ia masuk dengan langkah angkuh, menutup pintu di belakangnya, lalu menyalakan lampu kuning yang redup. "Masih mau menangis, Sarah?" Tanyanya dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah dia tidak baru saja menghancurkan hidup seseorang. "Lihatlah dirimu. Menyedihkan. Padahal kalau sejak awal kamu menurut dan tidak banyak tingkah, kamu sekarang pasti sedang tidur di kasur empuk dengan tabungan yang penuh." Aku mendongak, menatapnya dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya. Kenapa Bapak tega melakukan ini? Bapak punya segalanya. Kenapa harus menghancurkan orang miskin seperti saya? Pak Aris tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia berjongkok di depanku, mencengkram daguku dengan kasar. "Karena kamu muda, Sarah.
Gadis desa, butuh uang, tidak punya siapa-siapa di kota ini. Siapa yang akan membantumu? Siska? Dia terlalu sombong untuk membelamu. Sekarang pilihannya ada padamu. Akui saja kalau kamu yang mencuri dan merayuku di depan polisi besok, maka aku akan pastikan ibumu di desa tetap dapat uang pengobatan. Tapi kalau kamu coba-coba bicara jujur, aku pastikan kamu membusuk di penjara dan ibumu mati tanpa perawatan. Aku terdiam. Air mataku mengalir tanpa suara. Inilah wajah asli dari kemewahan yang selama ini aku kagumi. Di balik jas mahal dan rumah megah ini, bersembunyi monster yang tidak memiliki nurani. Aku merasa benar-benar habis. Tidak ada jalan keluar. Jika aku jujur, aku dipenjara. Jika aku bohong, harga diriku mati selamanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku tidak menyadari bahwa di balik pintu gudang yang sedikit terbuka, ada sosok lain yang berdiri mematung. Bu Siska. Ternyata, kecurigaan Bu Siska bukan hanya tertuju padaku. Sejak sore tadi, ia merasa ada yang janggal dengan cara suaminya menemukan kalung itu begitu cepat. Ia diam-diam mengikuti Pak Aris saat ia turun ke gudang. Di balik kegelapan lorong, Bu Siska mendengar setiap kata, setiap ancaman, dan setiap pengakuan busuk yang keluar dari mulut laki-laki yang selama ini ia puja sebagai suami teladan. Aku melihat bayangan Bu Siska bergerak. Pintu gudang didorong dengan keras hingga menghantam dinding. Wajah Bu Siska pucat pasi. Matanya berkaca-kaca antara marah dan hancur. Ia tidak menatapku, melainkan menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing. Jadi, ini semua ulahmu, Mas. Suara Bu Siska bergetar hebat. Pak Aris tersentak. Ia melepaskan cengkramannya dari daguku dan berdiri dengan gagap. Siska, ini tidak seperti yang kamu dengar. Aku cuma sedang menginterogasinya. Cukup, teriak Bu Siska. Aku bukan wanita bodoh, Aris. Aku dengar semuanya. Kamu mengancamnya, kamu menjebaknya, dan kamu melecehkannya di rumahku sendiri. Malam itu, keributan besar pecah di rumah mewah tersebut. Barang-barang pecah belah terdengar hancur di ruang tengah. Aku hanya bisa bersujud, bersyukur bahwa Tuhan akhirnya menunjukkan kebenaran, meski aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Matahari terbit dengan warna pucat yang seolah enggan menyinari rumah mewah itu. Bagiku, cahaya fajar kali ini tidak membawa kehangatan, melainkan menelanjangi setiap luka dan kehancuran yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding marmer yang dingin. Suasana rumah yang biasanya tenang dan teratur, kini berubah menjadi medan pertempuran yang menyisakan puing-puing harga diri. Sepanjang malam, aku tidak bisa memejamkan mata. Dari balik pintu gudang yang kini sudah tidak terkunci, aku mendengar suara barang pecah, teriakan penuh amarah dari Bu Siska, dan pembelaan-pembelaan pengecut dari Pak Aris yang semakin lama semakin memuakkan. Topeng pria terhormat itu benar-benar telah hancur berkeping-keping. Sekitar pukul 7 pagi, pintu gudang terbuka lebar. Bu Siska berdiri di sana. Matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya menunjukkan keletihan yang amat sangat. Keletihan seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa hidupnya selama ini adalah sebuah kebohongan besar. Ia memegang tasku dan ponselku yang sebelumnya disita. "Sarah!" Suaranya serak. Ia melangkah mendekat, lalu tiba-tiba ia memegang tanganku. Tangannya sangat dingin. "Aku minta maaf. Aku minta maaf karena sempat tidak mempercayaimu. Aku minta maaf karena membiarkan monster itu menyakitimu di bawah atapku sendiri." Aku hanya bisa terdiam. Tenggorokanku terasa tersumbat oleh gumpalan kesedihan yang tak bisa kujelaskan. Ingin rasanya aku marah, ingin rasanya aku berteriak bahwa permohonan maaf tidak akan bisa menghapus trauma yang sudah tertanam di jiwaku. Namun, melihat kehancuran di mata Bu Siska, aku sadar bahwa kami berdua sebenarnya adalah korban dari orang yang sama.
Aku sudah memanggil pengacaraku. Lanjut Bu Siska dengan nada yang kini lebih tegas. Hari ini juga aku mendaftarkan gugatan cerai. Dan untukmu, Aris, sudah kuusir dari rumah ini. Dia tidak akan pernah berani menyentuhmu atau mengancammu lagi. Jika dia berani melakukannya, aku sendiri yang akan menyeretnya ke penjara. Dengan bukti rekaman CCTV yang selama ini ia pikir sudah ia matikan. Aku mengikuti Bu Siska keluar menuju ruang tengah. Pemandangannya sangat memprihatinkan. Foto-foto pernikahan mereka yang besar dan indah kini tergeletak di lantai dengan kaca yang retak 1000. Pak Aris sedang mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam koper dengan terburu-buru. Wajahnya tertunduk malu. Tak lagi ada keangkuhan yang biasanya ia pamerkan. Ia sempat menoleh ke arahku. Namun kali ini aku tidak menunduk. Aku menatapnya lurus-lurus dengan tatapan jijik yang paling dalam. Dia bukan lagi penguasa yang harus kutakuti. Dia hanyalah seorang pecundang yang kehilangan segalanya karena nafsunya sendiri. Bu Siska memberiku sejumlah uang, bukan sebagai uang tutup mulut, melainkan sisa gajiku dan sedikit tambahan untuk biaya pengobatan ibuku di desa. Pulanglah, Sarah. Kota ini terlalu kejam untuk jiwa yang tulus sepertimu. Kembalilah ke ibumu. Maafkan aku yang baru menyadari semuanya sekarang. Aku melangkah keluar dari gerbang tinggi itu untuk terakhir kalinya. Di depan rumah, sebuah taksi sudah menunggu untuk membawaku ke terminal. Sambil menyeret koper tuaku, aku menoleh ke belakang. Rumah megah itu kini tampak sepi dan mati. Sebuah rumah tangga yang tampak sempurna dari luar, kini hancur lebur menjadi abu. Aku pergi dengan membawa luka, tapi setidaknya aku pergi dengan kebenaran yang sudah terungkap. Di dalam taksi, aku melihat pesan singkat masuk di ponselku dari tetangga di desa, mengatakan bahwa ibu merindukanku. Air mataku jatuh, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Perjalanan pahit ini akhirnya mencapai titik baliknya. Bus yang kutumpangi akhirnya berhenti di tepi jalan aspal yang retak-retak, tak jauh dari gapura desaku. Udara pegunungan yang sejuk langsung menerpa wajahku, seolah mencoba membasuh sisa-sisa debu dan kenangan pahit dari kota yang baru saja kutinggalkan. Aku turun dengan langkah yang masih sedikit berat, menyeret koper tua yang kini terasa lebih ringan, bukan karena isinya berkurang, tapi karena beban rahasia di pundakku telah terangkat. Saat aku melangkah menyusuri pematang sawah menuju rumah kecilku, aku melihat ibu sedang duduk di bangku depan, menanti dengan tatapan yang penuh rindu. Ketika mata kami bertemu, aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku berlari dan bersimpuh di pangkuannya. Ibu tidak bertanya mengapa aku pulang tanpa membawa perhiasan atau pakaian mahal. Ia hanya mengelus rambutku dan berbisik, "Syukurlah kamu pulang dengan selamat, Nuk. Itu sudah lebih dari cukup." Di pelukan ibu, aku baru menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah lantai marmer atau pendingin ruangan, melainkan ketenangan batin dan doa yang tulus. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman di kota. Perceraian Pak Aris dan Bu Siska menjadi pembicaraan hangat. Pak Aris kehilangan hak asuh anak dan sebagian besar asetnya karena terbukti melakukan banyak pelanggaran moral. Sementara Bu Siska memilih untuk memulai hidup baru di luar negeri. Rumah mewah yang dulu menjadi penjara bagiku, kini kosong dan dijual. Benarlah kata orang, fondasi yang dibangun di atas kebohongan dan kedaliman tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Badai akan selalu datang untuk meruntuhkan istana yang dibangun dari air mata orang lain. Pesan moral dari kisah Sarah. Dari pengalaman hidup yang menyakitkan ini, ada beberapa hal yang ingin kubagikan kepada teman-teman semua sebagai pengingat. Harga diri tidak untuk dijual. Jangan pernah menukar kehormatan dan harga dirimu dengan lembaran rupiah, setinggi apapun jabatan atau kekuasaan orang yang menawarkannya. Uang bisa dicari, tapi ketenangan jiwa yang hilang sulit untuk dikembalikan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Meski difitnah dan disudutkan, tetaplah berpegang pada kebenaran. Tuhan tidak tidur.
Ia memiliki caranya sendiri untuk membongkar kebusukan dan menunjukkan siapa yang benar, bahkan di saat kita merasa paling tidak berdaya. Waspada terhadap kemilau dunia. Jangan mudah tergiur dengan kemewahan yang tampak dari luar. Seringkali, apa yang terlihat sempurna di media sosial atau dari balik pagar tinggi menyimpan lubang gelap yang bisa menjebak siapa saja yang kurang waspada. Keluarga adalah tempat pulang terbaik. Di saat dunia menghakimi dan mengkhianatimu, keluarga, terutama doa seorang ibu, adalah tempat perlindungan yang paling aman. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa membahagiakan mereka tanpa harus mengotori tangan dan hati kita. Kini, aku memulai hidup baru di desa. Sederhana, namun penuh berkah. Aku belajar bahwa luka mungkin akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu jugalah yang menjadikanku wanita yang lebih kuat dan bijaksana di masa depan. Terima kasih telah menyimak kisah Sarah hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar selalu waspada dan menjaga amanah dalam bekerja.